Beberapa tahun kemudian, tepatnya di bulan Jumadil Awal, 40 tahun sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, yang saat itu telah memiliki beberapa orang putra, kembali menggegerkan kota Mekah. Bak seorang raja, dikawal para punggawa, beliau berjalan penuh wibawa, memimpin putra-putranya menuju Ka'bah. Sebuah keluarga yang sangat disegani di Mekah, berjalan tenang dan mantap. Namun, wajah sang ayah menampakkan kegelisahan. Memang, ketampanannya menimbulkan simpati, meski sudah tidak muda. Rasa gelisah telah mengalahkan segalanya, hingga nampak jelas di wajah pemuka Quraisy itu. Penduduk Mekah terbelalak, mereka menyaksikan pemandangan aneh hari itu. Keluar rumah dengan penuh tanda tanya. Keluarga bangsawan Quraisy itu telah mengadakan pembicaraan serius tentang nazar yang pernah diucapkan Abdul Muthalib beberapa tahun silam. Mendengar hal itu, ke-10 putranya tercengang. Tak percaya. Kalau ternyata setelah dewasa, salah satu dari mereka harus merasakan pedihnya sayatan pedang dari ayahnya sendiri. Namun, sebenarnya kematian bukanlah hal yang menakutkan bagi mereka. Bagi mereka, itu justru bentuk kematian yang terhormat. Yang mereka takuti adalah menyaksikan kematian saudara sendiri, tepat di depan mata, tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan itu lebih pedih daripada sabetan pedang beracun ke tubuh mereka sendiri. Putra-putra Abdul Muthalib benar-benar bingung, dan memang layak untuk bingung. "Wahai ayah, apa yang harus kami lakukan?" tanya putranya ketika mendengar penjelasan beliau. "Tulislah nama-nama kalian pada anak panah." Mereka pun melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Keesokan paginya mereka keluar menuju Ka'bah untuk melaksanakan undian sebagai penentu siapa yang akan dikorbankan. Ketika mentari mulai memamerkan cemerlangannya, mengusir gelapnya malam, keluarga yang tengah diliputi kegelisahan itu tengah berdiri menguatkan diri menerima kekalahan untuk memenuhi nazarnya. Bagi Abdul Muthalib, nazar tidak bisa diabaikan karena urusan ini berkaitan dengan Tuhan. Meskipun begitu, beliau merasa limbung juga ketika membayangkan sendirinya yang harus dikorbankan, maupun Abdullah, si bungsu yang bersinar dengan kilat ketampanannya sedang mekar untuk meneguhkan hatinya. Beliau menarik napas dan mampu menetap ketika panah diambil. Masyarakat Mekah hanya diam membisu, menyaksikan juru ramal segera mengocok beberapa anak panah yang telah tertera nama-nama putranya. Anak panah telah berada dalam genggaman juru ramal. Semua mata memicing ingin menyaksikan siapa yang bakal keluar dari undian tersebut. Hati Abdul Muthalib tegang, seandainya boleh memilih. Mungkin lebih baik beliau menghadapi ratusan pasukan perang, menunggu beberapa menit yang sangat mengerikan itu. Apalagi ketika beliau menatap si bungsu nan tampan, Abdullah, beliau benar-benar merasa pedih jika membayangkan Abdullah yang akan menjadi korban dari nazarnya. Penantian itu serasa menyodorkan. Sesaat kemudian, undian segera dilaksanakan. Semua mata menatap, setiap hati tegang, dan jantung siapapun berdenyut yang tak menentu. Ukas yang lupa barisan kata-katanya. Dan apa yang dikhawatirkan Abdul Muthalib menjadi kenyataan. Ternyata yang keluar dari hasil undian adalah Abdullah, putra kesayangannya. Pada saat itu, tubuh beliau seolah tercabut tulang belulangnya. Bagai pakaian basah hendak dijemur, hatinya bagai dipatuk ular berbisa. Tanpa diberi aba-aba, semua orang menutup mulut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sungguh, seandainya yang terpilih bukan Abdullah, Abdul Muthalib tentu akan mengadakan pesta sebagai ucapan syukurnya. Namun, takdir berbicara lain. Nazar telah terucapkan, undian juga telah keluar. Tibalah detik-detik menegangkan itu. Dengan menenteng sebilah golok tajam, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju tempat di antara berhala, Isyaf dan Nailah. Bapa dan anak ini saling berpegangan tangan, seolah saling meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Seperti halnya yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Ismail.
Ketika mereka berdua berjalan dengan langkah mantap-mantapkan, masyarakat yang hadir mulai kasak kusuk, terutama keluarga dari Fatimah binti Amr bin Adi dari klan Makhzum, ibu Abdullah, satu-satunya istri Abdul Muthalib dari klan Quraisy yang mempunyai pengaruh cukup kuat di Mekah. Mereka tetap tidak bisa menerima keputusan itu, meskipun telah mendengar nadar Abdul Muthalib. Akhirnya, mereka sepakat untuk menghentikan pembunuhan itu dan mencoba untuk berbicara baik-baik dengan Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, apa sebenarnya yang akan Anda lakukan? Aku akan memenuhi nazarku, jawab Abdul Muthalib. Mereka menyahut, tidak, Anda tidak boleh membunuh putra Anda sendiri. Jika Anda melakukannya, niscaya orang-orang seantero Jazirah Arab akan membunuh anak mereka karena menirukan apa yang telah Anda lakukan. Bagaimana jika hal ini menjadi sebuah tradisi? Abdul Muthalib tetap teguh dalam pendiriannya untuk melaksanakan nazarnya. Tak ayal, hal ini memantik Al-Mughirah bin Abdullah, sesepuh dari klan Makhzum, turun tangan. Bagaimanapun juga, ia merasa bahwa putra Fatimah yang masih ada ikatan saudara dengannya harus diselamatkan. Dengan penuh wibawa, ia memegang tangan Abdul Muthalib sambil berkata tegas, menyiratkan kesungguhannya. Demi Allah, serunya, janganlah sekali-kali menyembelih putra Anda sendiri. Apapun alasannya, kalau memang harus ditebus dengan harta, kami bersedia mengumpulkan harta untuk keperluan itu. Lalu seseorang menyambung perkataan Al-Mughirah, wahai Abdul Muthalib, temuilah seorang dukun wanita di Hijaz yang memiliki pembantu dari golongan jin. Mintalah kepastian darinya. Jika memang harus menyembelih Abdullah, sembelihlah dia. Dan jika ada jalan lain sebagai penggantinya, terimalah sarannya. Teguran itu membuyarkan pikiran Abdul Muthalib. Mungkin secara tak langsung, Mughirah berhasil mengingatkan beliau akan perasaan istrinya, perasaan seorang ibu yang harus berpisah dari buah hatinya. Sangat mungkin hati istrinya kini telah patah-patah, hancur berserakan. Begitu mendengar putra kesayangan mereka hendak dikorbankan. Akhirnya, diterimalah usulan tersebut. Berangkatlah Abdul Muthalib menuju Hijaz dengan ditemani oleh beberapa putra dan sekelompok orang Quraisy. Sepanjang jalan, tak henti-hentinya beliau berucap doa agar Abdullah dapat terbebas dari jeratan nazar yang disampaikan. Perjalanan itu terasa begitu panjang. Mencapainya, seolah mereka harus bertempur mati-matian melawan mentari yang menyengat tanpa ampun, menahan amukan pasir yang setiap saat siap menembamkan mereka hidup-hidup. Kadang, angin panas padang pasir juga masuk tanpa permisi dan langsung menghantam paru-paru. Semua itu tak mereka hiraukan sama sekali. Perjalanan rombongan Quraisy ini melewati Yatsrib. Mereka mendengar kabar bahwa dukun wanita itu kini telah pindah ke Khaybar, sebuah pemukiman subur di sebelah utara Yatsrib yang dihuni oleh kaum Yahudi. Mereka segera melanjutkan perjalanan, meskipun itu berarti harus berjalan sekitar 100 mil lagi ke utara Yatsrib. Sesampainya di sana, mereka langsung menemui wanita itu dan menceritakan persoalan yang sedang dihadapi. Namun, mereka tidak langsung mendapatkan jawaban dari dukun tersebut. Kalian pergilah dan kembalilah besok, aku akan bertanya dulu pada jinku, kata wanita itu. Ketika meninggalkan wanita itu, sepanjang jalan menuju penginapan, Abdul Muthalib terus melantunkan doa. Doa yang sama mulai beranjak dari Mekah sampai di negeri Hijaz. Wahai Allah, Tuanku, jangan Engkau wujudkan apa yang aku khawatirkan, dan jauhkanlah dia, Abdullah, dari segala kejelekan yang aku khawatirkan ini. Sesungguhnya aku berharap agar anakku ini dapat menjadi pemimpin para manusia. Keesokan harinya, mereka mendatangi dukun itu. Tanpa banyak basa-basi, sang dukun langsung menceritakan hasil pertemuannya dengan jin-jin pembantunya. Selanjutnya, ia mulai memberitahu apa yang mesti mereka lakukan untuk menebus Abdullah. Sesaat, ketegangan
mereda, dan penduduk Mekah tampak bersorak gembira. Wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya Tuhanmu telah ridha. Kenyataan bahwa 100 unta itu telah jatuh sebagai korban belum bisa diterima oleh Abdul Muthalib. Bagi beliau, sekali undian belum bisa menjadi keputusan akhir dari sebuah peristiwa penting. Demi Allah, aku belum bisa meyakini hal itu sebelum melakukannya 3 kali lagi, jawab Abdul Muthalib lembut. Mereka semua terdiam dan menunda kebahagiaan yang sempat muncul. Dengan berat hati, undian dilaksanakan lagi. Kali ini, semuanya benar-benar cemas. Mereka tak bisa membayangkan, seandainya yang keluar dari undian nanti adalah Abdullah. Haruskah anta-anta itu ditambah lagi, ataukah saat itu Abdullah akan meregang nyawa di antara berhala, Isyaf dan Nailah? Semua serba mungkin. Juru ramal telah mengocok kembali papan undiannya, dan segera setelah itu meledaklah kebahagiaan semua orang yang hadir. Undian pertama hingga ketiga menunjukkan bahwa unta-unta itulah yang harus dikorbankan. Abdul Muthalib nampak sebagai orang yang paling bahagia saat itu. Dia menatap kembali wajah putra kesayangannya. Tatapan kehangatan ditingkahi berjuta harapan. Seketika itu, 100 ekor unta disembelih, dan siapapun boleh menikmati dagingnya.